Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13, yang dimana di sini memiliki judul untuk presentasi, yaitu pemanfaatan perpustakaan digital bagi masyarakat untuk meningkatkan minat membaca dan menulis. Perkenalkan, di sini ada anggota dari kelompok 13, ada Farhan Dwi Haryanto dengan NIM 3411161133. Ada saya sendiri, Nisa Singgi Lestari, dengan NIM 3411171037, dan Rika Fitriani dengan NIM 3411711059. Next. Di sini terdapat poin pembahasan. Yang pertama ada poin fungsi aplikasi, di mana menjelaskan mengenai fungsi aplikasi. Yang kedua ada proses bisnis, bisnis pada sistem perangkat, pada sistem perpustakaan digital, pada arsitektur aplikasi, menjelaskan arsitektur dari perpustakaan digital dan teknologi dan data yang digunakan pada aplikasi. Di sini ada pengertian perpustakaan digital. Perpustakaan adalah sarana yang sangat penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Perpustakaan dari masa ke masa mengalami perkembangan yang signifikan sesuai kemajuan zaman dan kebutuhan penggunanya. Paradigma perpustakaan yang kini berkembang yaitu dari fisik ke akses, memungkinkan perpustakaan untuk membantu mewujudkan visi perguruan tinggi mencapai taraf internasional. Saat ini, perpustakaan digital semakin banyak dibicarakan. Hal tersebut terjadi karena arus globalisasi dan tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi dan mengakses informasi. Masyarakat semakin krisis dan ingin mengakses informasi secara tepat, cepat, akurat, dan tentunya mudah. Solusinya dapat terpenuhi dalam mengakses informasi di perpustakaan digital. Fungsi perpustakaan digital, fungsi informasi yaitu perpustakaan menyediakan berbagai informasi dan meliputi bahan cetak, terekam maupun koleksi lainnya agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekolah. Fungsi pendidikan, perpustakaan sebagai sarana untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menerapkan tujuan pendidikan. Fungsi kebudayaan, perpustakaan sebagai sarana peningkatan mutu kehidupan dan menumbuhkan budaya membaca. Fungsi rekreasi, perpustakaan sebagai sarana untuk pemanfaatan waktu lenggang dengan bacaan yang bersifat rekreatif dan hiburan yang positif. Fungsi penelitian, perpustakaan memiliki koleksi-koleksi untuk menunjang kegiatan penelitian. Fungsi deposit, perpustakaan berkewajiban menyimpan dan melestarikan karya-karya, baik cetak maupun non-cetak, yang diterbitkan di wilayah Indonesia. Selanjutnya ada fitur pada perpustakaan digital, fitur daftar pustaka, di mana fitur ini berfungsi untuk melakukan pencatatan data pustaka. Pencatatan data pustaka itu meliputi status ketersediaan pustaka, lokasi pustaka berada, serta jumlah pustaka yang tersedia. Fitur data anggota. Fitur data anggota digunakan untuk pencatatan data anggota, masa keanggotaan, serta tersedia fitur cetak anggota. Fitur kategori digunakan untuk memilih sesuai dengan apa yang pengguna cari sesuai kebutuhan. Contohnya, untuk mencari kategori jurnal, artikel, atau buku, di sini juga disediakan kategori untuk anak sekolah. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada fitur dari perpustakaan digital, yaitu fitur pencarian. Fitur ini dapat memantau para pengunjung untuk mencari jenis buku apa yang akan dicari, baik itu buku, jurnal, ataupun artikel. Lalu ada fitur daftar penulis. Fitur ini berfungsi untuk pencatatan data penulis yang akan mendonasikan hasil tulisannya. Lalu ada fitur video. Fitur ini berfungsi untuk sebuah penjelasan terutama pada
materi anak sekolah dasar yang masih sulit dan memahami sebuah materi dengan menggunakan penjelasan video yang menarik dan mudah dipahami. Selanjutnya ada proses bisnis. Berikut merupakan proses dari aktor admin dari sistem yang akan anggota. Yang keempat, admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus daftar artikel. Yang kelima, admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus daftar admin. Yang keenam, admin dapat melihat semua daftar kontak us untuk memberikan respon. Next. Lalu berikut adalah proses bisnis dari aktor user dari sistem yang akan dibangun. Yang ke-1, calon anggota melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk masuk ke dalam sistem dan melakukan proses membaca. Yang kedua, jika sudah melakukan pendaftaran, lalu dapat melakukan login. Yang ketiga, pada halaman dashboard user, dapat melihat semua koleksi buku digital, jurnal digital, dan majalah digital, dan kumpulan artikel. Yang keempat, user dapat melihat profil dari perpustakaan digital. Yang kelima, user dapat melihat informasi bagaimana cara mendapatkan koleksi yang diinginkan atau cara mendonasikan hasil karyanya untuk perpustakaan digital. User dapat mengisi form kontak us untuk memberi informasi tentang pengunjung kepada admin meskipun pengunjung tersebut belum terdaftar sebagai anggota atau member. Next. Selanjutnya ada teknologi yang dipakai, yaitu PHP. PHP MyAdmin adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk melakukan pengolahan database MySQL atau tools yang paling populer untuk mengelola database MySQL. Jadi tidak ada salahnya untuk belajar PHP Admin karena aplikasi ini sedikit banyak akan dapat digunakan dalam pengembangan. Lalu ada CSS. CSS merupakan salah satu teknologi yang ditemukan untuk membuat halaman web menjadi lebih cantik. Yang ketiga adalah MySQL. MySQL dapat dimanfaatkan secara gratis bagi perusahaan yang membutuhkan performa database yang lebih baik dengan fitur yang lebih banyak. Next. Di sini ada selanjutnya akan dijelaskan. Di sini terdapat rincian biaya yang dimana rincian biaya itu terdiri dari 5. Yang pertama itu ada perancangan, ada analisis, ada desain, ada testing dan implementasi, ada maintain, dan total jumlahnya. Perancangan di sini kita rincikan 2 juta, analisis 2.500.000, desain 2 juta, testing dan implementasi 2 juta, maintain 2.500.000, total jumlahnya itu 11 juta. Nah, di sini terdapat mockup perpustakaan digital yang pertama. Di sini tuh ada halaman login, yang dimana halaman login ini terdapat email dan password. Nah, di sini email dan password berfungsi untuk masuk ke dalam halaman utama perpustakaan digital. Nah, di sini terdapat daftar kategorinya. Nah, fitur-fitur yang sudah disebutkan oleh rekan saya di situ ada profil, daftar pustaka, kategori, daftar penulis, video, pencarian, dan logout yang tadi sudah diiniin kalau misalnya kita sudah login. Nah, kita di sini ambil dari ininya kategori, fitur kategori. Nah, di fitur kategori ini kita ada 3, yaitu yang pertama ada buku, ada artikel, ada jurnal.
Nah, misalnya kita mengambil si sekolah kreatif buku. Di sini judulnya sekolah kreatif. Nah, di kiri ini kita bisa melihat halaman depan dari buku tersebut. Di kanan kita bisa membaca deskripsi tentang isi buku yang kita sudah tampilkan. Nah, ini adalah video yang sudah ada di fitur video, sama seperti halaman buku. Di kiri itu kita menampilkan videonya, di kanan itu kita menampilkan deskripsinya. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.